keutamaan yang lain. Maka pertama adalah dari keutamaan sahur, dijadikan sahur itu fasal baina ibadatil muslimin wa ibadati ahlil kitab, bahwa dengan melaksanakan sahur menjadi penjeda antara ibadah orang-orang kafir dengan kaum muslimin. Maka di sini perlu diketahui, orang-orang kafir selain dari kaum muslimin seperti al-Yahud dan Nasara dan yang lainnya, maka apakah mereka melaksanakan puasa? Jawabnya na'am. Mereka diperintah pula oleh Allah untuk berpuasa. Meskipun mereka orang-orang yang selain muslim, kafir, al-Yahud, wa Nasara dan yang lainnya. Mana dalilnya? Di surat Al-Baqarah yang sering dihafal. Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan bagi kalian kaum muslimin berpuasa. Kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti kami perintahkan dulu kepada manusia sebelum kalian, sebelum kaum muslimin, agar kalian menjadi bertakwa. Dari ayat ini di surat Al-Baqarah yang masyhur ini diketahui bahwa bukan kaum muslimin saja yang diperintahkan untuk puasa. Maka pengikut Musa alaihissalam dari Bani Israel diperintah untuk puasa. Pengikut Isa alaihissalam diperintah untuk puasa. Dohirnya pengikut Ibrahim dan nabi-nabi yang lain diperintah untuk berpuasa. Seperti mereka juga diperintah untuk sholat. Maka perlu diketahui bahwa perintah sholat bukan untuk kaum muslimin saja. Adapun untuk kaum muslimin, sholatnya khusus 5 waktu. Maka untuk orang Yahud dan Nasara mereka pun diperintah untuk sholat. Pendalilannya banyak di hadis-hadis yang lain, diantaranya di hadis Ibni Abbas yang pernah kita lewati, bahwa seluruh para anbiya diperintah untuk mengajari sholat kepada kaumnya, yang mana sholat itu diperintah para nabi untuk mengajari kaumnya dengan menyimpan tangan kanan di atas tangan kiri. Jelas bahwa orang Yahud, orang Nasara, pengikut Nabi Ibrahim dan yang lainnya, mereka pun melaksanakan ibadah sholat. Maka di sini menjadi poin bagi kita. Jika mereka orang-orang kafir al-Yahud wan Nasara dan yang lainnya yang menyembah Allah dan menyembah kepada selain Allah, orang Nasara menjadikan Isa anak Allah dan diibadahi, musyrik. Dan orang Yahud menjadikan Uzair anak Allah, musyrik. Maka mereka kufar. Mereka sholat dan mereka puasa. Dan dari keutamaan sahur, penjeda antara ibadah kufar. Maka di dalam hadis ini yang akan kita bahas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Muslim rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id, ma'ruf Abu Raja al-Baglani, imam muhaddis. Haddatsana Laits. Siapa Laits? Laits ibnu Sa'ad al-Misri, imam muhaddis dari Mesir. An Musa ibni Ali an abihi. Maka Musa ibnu Ali harus kita ketahui siapa bapaknya. Maka Musa ibnu Ali ibnu Rabah, yang mana dia adalah Al-Lakhami. Dan Al-Lakhami dari Mesir, dari Al-Iskandariyah. Maka dia Al-Lakhami Al-Iskandarani Al-Misri, Iskandariyah di Mesir. Idan Qutaibah ibnu Sa'id dan Laits ibnu Sa'ad dan Musa ibnu Ali, maka dari Mesir. Laits ibnu Sa'ad dari Mesir, Musa ibnu Ali dari Mesir, meriwayatkan dari bapaknya. Maka bapaknya Ali ibnu Rabah, yang sama juga dari Mesir. Adapun Musa ibnu Ali, maka dia rawi yang sikoh, disikotkan oleh Imam An-Nasai dan juga oleh Abu Hatim. Wa kana minas siqat al-misriyin. Kata Abu Hatim, dulu dia dari orang-orang sikoh ahli Mesir. Dan disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in dan bahkan Al-Bukhari mensikohkannya, dan gurunya Ali ibnul Madini mensikohkannya. Maka meriwayatkan
Musa dari bapaknya Ali ibnu Rabah. Maka bapaknya di sini disebutkan di matan an Abih. Mana Abu? Masmu Abu? Ali ibnu Rabah. Faham? Musa an Abih. Musa ibnu Ali, siapa bapaknya? Ali ibnu Rabah. Maka Ali ibnu Rabah juga dia Al-Lakhomi, dan Al-Lakhomi Al-Misri, masih dari Mesir, dan dia rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan Ali ibnu Rabah dari Abu Qais maula Amr ibn al-As. Maka Abu Qais maula Amr ibn al-As huwa aida al-Misri, dari Mesir, dan dia rawi yang thiqah. Maka hadis ini semua rijalnya thiqat, dan hadis ini bisa dikatakan musalsal bil misriyin. Maka sanad ini kebanyakan semuanya orang Mesir, dari Mesir. Dan Amr ibnul As seorang sahabi yang agung, Dahiyul Arab, Amr ibnul As. Maka Amr ibnul As belum pernah kita lewati, maka kita berikan biodata dan biografinya. Amr ibnul As sahabi di sini huwa Amr ibnul As ibnu Wa'il ibnu Hashim, sahabil jalil min dahil Arab, dari cendikiawan Arab. Mempunyai anak yang masyhur, siapa? Abdullah ibnu Amr ibnul As, perawi yang banyak dari hadis Nabi. Anaknya Abdullah ibnu Amr ibnul As dari perawi yang banyak sekali dari Nabi. Maka Amr ibnul As, bapaknya Abdullah, wa huwa min duhati Quraisy, dari cendekiawan Quraisy dulu. Kana yaskunu Makkah summa waliya Misr. Inilah kenapa sanad-sanadnya kok Amr ibnul As kan Quraisy, dari Quraisy, orang Mekah dulu. Kok murid-muridnya yang meriwayatkan dari maulanya dari Mesir, dan dari Musa ibnu Ali, dan dari bapaknya Ali ibnu Rabah Mesir, dan Laits ibnu Sa'ad dari Mesir. Kok bisa sanadnya orang-orang Mesir? Karena Amr ibnul As diperintahkan untuk menjadi gubernur di Mesir, maka dia pindah dari Mekah ke Mesir. Setelah Mesir dikuasai kaum muslimin, maka diperintahlah Dahiyul Arab ini, Dahiyul Quraisy, cendekiawan Quraisy ini, untuk menjadi amir di sana, menjadi gubernur, menjadi menteri di sana. Setelah kaum muslimin melebarkan sayapnya ke Mesir, dijadikanlah pemimpin di Mesir Amr ibnul As. Maka Amr ibnul As Makki, dia ahlu Mekah dari Quraisy, kemudian menjadi gubernur di Mesir dan meninggal di sana sekitar tahun 43 salasa wa arba'un hijriyah, tuwfiya hada rajul as-sahabi al-adim. Wa kana Amr ibn al-As min fursan Quraisy wa abtaluhum fil jahiliyah wa kana syairan hasanus syair. Maka dari biodata beliau yang masyhur, dia dulu adalah seorang penunggang kuda Quraisy, kavaleri Quraisy yang hebat, dan bahkan dia dari pejuang Quraisy yang hebat, dan dulu dia penyair yang sangat cerdas. Wa min manaqibihi, dari keutamaan Amr ibn al-As ini, qad wasaqahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hina qala fihi inna Amr ibn al-As min salihi Quraisy wa fil lafz aslaman nas wa amana Amr ibn al-As. Maknanya Nabi telah memuji Amr ibn al-As, disebutkan dengan orang solehnya dari Quraisy, dan bahkan dia mengatakan aslaman nas wa amana Amr ibn al-As. Di saat mulai kaum muslimin banyak,
di Madinah. Dan Amr ibnul As melihat teman-temannya sudah masuk kepada Islam dan mengikuti Nabi Muhammad, maka dia pun mengikuti Nabi Muhammad masuk Islam. Namun kata Nabi, amana au aslaman nas wa amana Amr ibnul As. Adapun para Quraisy yang lain mereka masuk kepada Islam sebagai muslim, adapun Amr ibnul As penuh keyakinan sebagai orang yang beriman. Maka ini pujian Nabi kepada Amr ibnul As. Wa hadal hadis, hadis yang hasan. Tidak butuh kita jelaskan di sini karena masih banyak perjalanan kita tentang permasalahan keutamaan sahur. Maka nanti akan dibahas jika antum mempunyai kitab syarah dari Al-Akhbar As-Sahihah fi Sifat Siyamin Nabi, itu disebutkan. Kesimpulannya sahabat kita di hadis yang pertama ini Amr ibn al-As, maka dia Al-Qurashi Al-Misri. Idan limada kullu sanad Laits ibnu Sa'ad Al-Misri wa kadalika Musa ibnu Ali Al-Misri dan Ali ibnu Rabah Al-Misri dan maulanya Amr ibn al-As Abu Qais Al-Misri. Bahkan sahabatnya juga Amr ibn al-As soro Misrian karena dia tinggal di Misr. Dan meriwayatkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di saat dia tinggal di Mesir, sehingga murid-muridnya dari Mesir. Maka disebutkan di dalam hadis. Sekarang kita masuk kepada matan. Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Bahwa penjeda dan pembeda dari ibadah puasa kita bersama dengan ibadah puasanya Yahud dan Nasara dan kelompok ahlul kitab adalah makan sahur. Kesimpulannya, dari keutamaan sahur dia adalah pembeda dari ibadah orang-orang kufar. Ini yang menjadi poin pendalilan. Menandakan orang Yahud dan Nasara mereka berpuasa sama. Namun mereka tidak makan sahur. Kaum muslimin makan sahur. Maka ini keutamaan kaum muslimin. Kenapa? Karena sahur itu barokah. Seperti di hadis Anas, tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah karena dengan sahur itu barokah. Adapun orang-orang Yahud dan Nasara, puasa mereka tidak diperintahkan untuk melaksanakan sahur, tidak ada barokah. Dari sini pun kita menjadi pendalilan bagi kita keutamaan sahur mempunyai barokah karena mengikuti sunnah Nabi, dan ini adalah penjeda dari perbuatan ibadah Yahud dan Nasara dan yang lainnya. Berarti kalau begitu, di sana ada alamat bahwa barang siapa yang melaksanakan ibadah dan menyelisihi orang-orang yang selain Islam yang sama-sama beribadah seperti sholat ibadah. Yahud dan Nasara pun melaksanakan sholat. Lalu puasa pun ibadah, dan puasanya Yahud dan Nasara pun sama berpuasa. Namun di sini diperintah sahur untuk membedakan dengan mereka. Apakah ada contoh yang lain dalam puasa? Iya. Apa? Menyegerakan berbuka. Seperti di hadis nanti di bab iftar, bab berbuka puasa akan datang hadis muttafaqun alaih dari sahabat Sahal ibnu Sa'ad, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, la tazalu ummati ala sunnati, di riwayat la tazalu ummati ala khairin, maka terus menerus umatku dalam sunnahku, dalam ajaranku yang benar. Hinasta jalal fitro, di saat masuk maghrib langsung berbuka. Maka di dalam Islam tidak dianjurkan untuk nanti-nanti. Maka siap-siap di depan makanan sebelum maghrib. Dikumandangkan adzan atau masuk waktu adzan atau mendengar adzan, maka langsung berbuka. Itu sunnah, kata Nabi. Selama melaksanakan itu berada di atas sunnahku dan dalam kebaikan. Menunjukkan apa Nabi mengatakan demikian dalam keadaan sunnahku? Di riwayat Ibnu Huzaimah disebutkan masih dari Abi Hurairah, fa innal